Poso 3 dina cukup, mergo tiap sedina kan genteni 10 dina. Berarti nak 3 dina poso kan al hasanatu bi asri napa? Amsalnya kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsalnya. Berarti kalau satu itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran Sitan bin Sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik masuk, Kanjeng Nabi rasional. Man shoma Ramadan summa atba'ahu Sitan bin Sawal fakaan nama somat dahra napa? Kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane kuwi rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lho cuma rapani dalil iki mergo wedi nak. Lho jenengan ora foto. Tapi kula ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora foto tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora foto ora roh maksudnya Nabi. Tapi ku rasional, mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asrun napa? Amsaliyah. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya dia mau 13, 14, 15. Waktu itu sahabat kata dia artinya ini. Nabi, serah tahu dosa wong apik. Saya ini poso sak wulan. Jadi Nabi ini kalah khusuk. Nabi ini kalah apa? Begini bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso. Bujuk kula itu hari no poso nak bunyi tahajud. Kula itu ora kebagian. Dari kula itu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Pulang. Kowe roh, aku ku wong paling wedi pangeran. Aku paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa afdir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso, iku sak wulan ping 3. Terus dari sahabat wau mesti khusus. Anak kuat balik, saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono, tiap sak wulan 10 dino. Anak kuat balik, wah Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Kowe poso sedina mau kak nopo sedina. Fa innahu siyamun apa? Kulo kuat poso terus. Terus Nabi buka la afdal min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, tak katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu memang begitu. Kan hadis-hadis hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaah, dan beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wis apa yo Mustafa kan yang omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono itu makmum Nabi kabure atau apa sing nganggur kan apa? Sesuai terkenal loh Nabi sebulan Ramadan hari ini saya itu nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Terus di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu tidak ada sholat setelah isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi, yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4, lah si alir ada yang muni 20, itu mari perkara, ada yang muni 20, tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, cek kagian, tapi aku suruh loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat, karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik. Kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail.
Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, dia matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Salah, baca zuhri kali. Berarti itu nggih lepas 6 ya. Qabla al-asri kali. Berarti 8. Ojo itu enggak, qabla maghrib mari ora pantes. Orang masih pantes. Terus qabla isya 10. Itu senjan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu jiddin wa tasmirin ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu jiddin wa tasmirin, waktu sing cancut tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak arah Ramadan 10, itu di Ramadan duifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulang dengan. Umar sahabat Nabi. Lho sak pinter-pintere ormas zaman akhir pinter ditinggal Umar menang jadi Nabi kenal sing duwe Islam. Memang nek wong muni Kanjeng Muhammad kudu duwe Islam. Sarara wong sing ora kenal Nabi ora paham sing kenal. Paham ya? Ora paham sing kenal sing kenal di ormas saiki mbek Sidina Umar. Lho hakim lete nang ngono traweh pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Disuting TV sak nduk. Mulane kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roles kabeh nak Arab Saudi traweh roh. Tapi NU ya roh nek Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Dan ada kok apa oleh Gus balelo ya boleh wabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nah, wabi ya tepak cocok ya anut ora ya biasa padha ngalime istihad gampang. Akhirnya Umar mutus pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan musmalah. Nabi ngendikan as-shalat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa aksir awakil la jumlahe akeh jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam. Itu ya goblok. Mergo kados sholat isya sing 2 tahiyat itu lama Syafi'ilah darani tahiyat awal itu sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Itu gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat isya lah itu tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ra batal nek jatuh tinggal udah mau ngakeh. Aja tak gitu di kiai ora tahu tahiyat Allah. Wah. Takok balang kok. Nah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira sadarane aku untuk Muhammad aku ngalim kok sampe cerita kok. Binane ta Muhammad aku ngalim ngawur. Nah wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong jume NU durung ngono. Wong alim coba dorong-dorong NU ta napa? Mati aja bentum. Wong alim yo ngalim maca hadis Sahih Bukhari Muslim langsung pol netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. So Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten motok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar dikutuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon rabuk turuti. Jadi tapi lucunya tidak Umar itu makmum lho. Karena Ubay kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne malah nentang pren.
Anu kalau ini foto ini mau Muslim, kalau biasanya nak foto Muslim, kalian santri-santri kulo. Kulo mulai nyai bapak wafat 2005, kan ini dari ngimami, kalian santri pondok kulo dengan entah kapan saya ngimami, tapi kapan-kapan kulo gitu rencana ngimami. Tapi kulo nu nanti tadi gitu dari ngimami. Ya, dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian, ya tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian, ya lalu-lalutan, soalnya kepinginnya ngono. Ya itu firrinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia tidak makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan wis pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus. Ya fadilah tawadhu malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wongnya macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai-pakai berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusyuk tinggal rapati banyak penggemar, khusyuk itu kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk kadang diduduk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum gak sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar sholli binnas. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhadza baina rajulain itu di papas Sayyidina Ali Sayyid Fadl lu dulure sinten Sayyidina Ali di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, riwayat hadis ketika Nabi ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tamu apa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari sholat tanpa supir. Dia jamaah tanpa apa? Supir kan bahaya tuh. Tanpa supir kan umus kadung jamaah kok tanpa apa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kita beristikhlaf. Tahu ana pergantian apa? Imam di tengah-tengah apa? Sholat. Mulane ini pergi terus dibakas. Nak jumlah sholat imam luweh akeh, luweh sithik, makmum luweh akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takut, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulai suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau kadang-kadang imami tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampai roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Nah, sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan, ya kadang nggak kacau, sahabat juga rugen-rugen sebagian gitu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, sholat paling afdol apa waktu, paham gitu Pak? Sholat paling afdol apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi, cara sani kepengen qadil hajat.
Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Sahabat kan. Tinggal ya Rasulullah. Mau ini awal waktu ya ajaran di sini. Gitu kan. Ini kan itu kan. Jadi tinggal dengan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin nek yakin tenan. Mungkin sampean tak cerita. Sing imam ini Abdurrahman bin Auf, sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat sing guri-guri golongane Ruhin Mustafa kan ra trimo nek Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ra trimo meneh dimami itu. Dadi keploki. Terus dene ngerti nek Rasulullah terus. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Masa sampean percaya kula niku sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang juga kelar tu kita ora iso maca. Kadang marah ya kelar tu ora iso maca. Malah bisane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah yo ora gelem ngaji kok malah tau kudu salah ya malah. Semarat dhewe ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah akhirnya rawuh kok mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu taruh kiai saya tersinggung. Kiai saya ini jedek. Santri dia maju teko kare. Kurang ajar santriku gak pamit. Pamit tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai rian bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, gitu. Bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dua jam rolas 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa biasa jadi imam. Itu bapak rian Jawa Tenggulo santri calon imam, ben latihan jadi imam. Nak ngimami kiai ini iso meneng ngimami ngawam malah baik. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah yo orang mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Khalid. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadilah Abdurrahman jawab ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin dirinya wah kali-kali. Jadi kita hukum, malah sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bola balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dada kasil nganti salam. Jadi Rasulullah tersinggung, kagum tenan. Jadi orang-orang kan Rasul, jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjogo awal nopo. Jadi sampean dengar. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wah, kok imam itu kan meskipun Abdul Qullah bisa derajat. Ini enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang Pak Fatihah ya wis. Tapi aja ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kalau nu ingin cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang resiko. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to ayat. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Menapa?
Saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walau dolin yasin, apa mereka saya, saya. Jadi itu efek dari mazhab yasin dianggap nopo saya. Dan itu untuk kesunatan, mereka nopo saya. Itu repot mazhab tahu. Macam Quran-Quran yang yasin kan pun ayat 1. Jadi nak ning pakai kesunatan maca surat senajan to tak ayat itu wis mlebu. Cari zaman traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu ki napa? Mungkin kula tren langgar ditakoki iki sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae ada cerita kalau Gus, lo ni pun sepuh terawih apa jelas pun tiba. Jadi ini tiang-tiang suwi Gus, karena pulau ni marak no pengiran pun sepuh mati, malah tiang-tiang Molten Boron makmum. Pulau gampang bang, jelas putih kesaran puswargo muntua, amun global. Jalan ini mobil puswargo buatan terawih coba, termasuk juga reatri. Wah, gitu cocok. Pertama gue cerita cakap nom saya kira sejak terawih kusura gelem cuma nih naik ranteng nggak gelem terawih jenengan ibu sora payu malah mati gelem kesera suwargo cek payu ning dunia malah loro dengan seneng deh nada hati-hati seneng wah berkus saja lagi jalan suwargo buat terawih toh tapi orang apa ragil saya kira gue orang tahu ngerasani terawih nom berkus tiram lebih suwargo tiram lebih boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sama tahu saya khawatir. Nak nanti dosa genang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kalau suwon sengawas kulo, ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat. Ya gitu saja. Kamu jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mereka menganggap kafir terusannya elek halal darah. Sampai tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir nopo? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaud. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah, ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah, gua mulai Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi pernikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sicil babi tapi udah raticil. Dan mulai di ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang dia ibariku no konser dan aku lah bolak balik diundang ya seperti ada konser dan Gus pun naik kaya terjenengan tapi mungkin tetap konten konser dan itu kan ya jujur tuh tekem CLA tambang ini mana tiang-tiang ngundang diundang sih repot ya tapi kayak cumain aku di sini oh coba kok gue ada lihat gue mau denger tosis nanti kok haram lucu dan Indonesia itu akad itu nak kiai ramah. Orang mungkin juga ngangkat mau kok tidak utawi jalan ya orang. Tapi kalau ngilangi adat jalan, tidak ya orang kurang gaul. Acara lu kira gak nopo, gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu tuh dia. Wali songo bek maksiat ngoten ini diam. Entah saya juga gak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu atapul iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah karena Habib Rizik itu ya Zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu Zuriya Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga Zuriya Rasul dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Quraisy Sinten Pak Habib Rizik tak badhe madzhab Rukin kan tidak mungkin. Ana asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama HPI, ya bandingannya HPI. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Syihab. Saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik.
Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Bang Quraisy apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini lho, bintang brother lho. Wong sing wawancara iki sinten? Ini guru Pak Quraisy mau ngalim soleh diwawancara ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Mungkin lho iki nyata gitu. Sing wawancara Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Gua udah biasa roh. Lo nak keluar rohnya mergo ngalim peneliti lah sampean nek mati kan beda. Lo podo-podo roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong ngalim nak ngamati iku neliti. Nah wong awam nek tulisannya tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda ayo percaya. Ayo awes ning akhirat cocokan. Tes sebenarnya. Kalau ngalim mulai, gue roh kitab gue selalu mutola. Tambah ini dele. Bodoh-bodoh bergelau film. Pak Siap itu biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat, maling yo ahli dalam tradisi ahli sunnah kita ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, ini juga benar. Jenis kancanan wong nakal itu rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenal era gelem piye carane? Kandhani. Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngaca awam dhewe to ken ngilu. Gusti kok jenis gajane apa jenis katut lah. Ketara kok. Ngilu. Barang misalnya lonte elek, oh anak iki sakit Gusti ngandani ini. Para ayo. Wah, sakit. Podo masalah duwe iki ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Dhewe contone RT BRW pancen dalam TPE cilik. Ngeduwi bupati mikir dene. Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, sampe pejabat mboten nate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi dalem. Dari nanti. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT napa? Wah, curang. Artinya ya paham ini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai juga kitab-kitab sufi. Biasa. Jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nanti tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid wayahnya ini. Gak gelap deh. Enggak, saya tidak minta apa-apa. Loh, berarti kalah aku dulu malah itu badani ke orang, ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Yang dipilih Allah. Jadi aku ya ranjalo, ya rapom. Itu malah beritanya masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Gak. Akhtar malah akhtar. Saya memilih untuk tidak memilih. Karena Tuhan biar ya Pak Lumayurid, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara saya kesampaian meriah, waduh, kalau mati. Abu Yazid
Biasanya tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji itu terus kalau suwun lah. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah, nggih lewat sanad yang mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti disebut hadis qudsi. Jadi enggak ada